Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di sini, Muhammad Charles Sodikin, NIM 220201016. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas video atau rangkaian di Tinkercad, yakni rangkaian sensor suhu yang ditambahkan dengan 2 LED, 1 buzzer, dan nantinya akan berbeda-beda di setiap kondisinya, dan juga ditambahkan LCD untuk monitoring suhu dan kondisi atau statusnya. Yang pertama kita lihat buat modifikasi program agar jika suhu kurang dari 20 derajat Celcius maka LED merah on, buzzer on, LCD tampil suhu rendah. Kondisi yang kedua, jika suhu antara 20-30 derajat maka LED merah mati, LED hijau menyala, buzzer off, LCD tampil suhu normal. Jika suhu lebih dari 30 derajat Celcius maka LED merah on, buzzer on, LCD tampil suhu tinggi. Baik, berarti kita di sini akan membuat 3 buah kondisi atau 3 buah pengkondisian. Yang pertama kita masuk ke Tinkercad. Masuk, kita siapkan alat-alatnya. Komponen yang dibutuhkan, pertama kita cari, kita buat mini saja sudah cukup. Kemudian ada temperatur sensor, kita cari. Ini kita taruh bawah saja, tidak apa-apa. Kita kasih LED 2 biji sesuai indikator, yakni LED merah dan LED hijau. Kemudian kita cari buzzer atau piezo. Kita balik saja groundnya supaya di paling pinggir. Sebenarnya nggak dibalik nggak masalah, teman-teman. Ntar kurang rapi. Lalu kita kasih LCD I2C. Seperti biasa kita menggunakan LCD I2C supaya memperingkas kita dalam wiring atau perkabelan. Setelah itu kita kasih resistor. Kita butuh 2 biji resistor di sini. Di sini nggak apa-apa. Kita kasih 2. Kita ganti ukurannya 220 ohm semuanya. Kenapa 220 ohm? Agar tidak meledak, karena LED ini 3,7 sedangkan outputnya itu 5 volt. Sudah, kita rangkai dulu untuk outputnya. Kita jumper ini ke sini, berarti ini dia nyambung ke bagian main. Ini 2 ini jumper. Lalu ini disambung ke sini. Sudah, kita kasih ground. Ini ke sini. Ini kita taruh di buzzer plus buzzer di sini, berarti buzzer untuk lampu merah kita kasih kabel merah. Taruh di 12 pin 12 di sini bisa. Dan hijau kita ganti kabel hijau di pin 11 saja biar tidak jauh-jauh. Sudah seperti ini. Lanjut kita ke temperatur sensornya untuk V out atau fall out. Ini kita pasang di A1. Kemudian 5 volt kita taruh di kaki paling bawah, power.
dan di kaki ground kita kasihkan dia referensi, sebentar salah, kita kasih dia ke referensi ground. Kita ganti kabel dulu. Groundnya bebas teman-teman, ada dua, kita bebas memilih ground yang samping kanan atau kiri. Nah begitupun yang di LCD ini kita sambungkan kabelnya juga. Yang ground kita taruh di pin ground sini, yang VCC kita taruh di 5 volt juga. Nah untuk SDA dan SCL nya ini agak berbeda teman-teman ya, atau kita taruh di A0 dan A5 dan A4. Ini secara default atau secara standarnya dia nyambung ke area SCL dan SDA yang sini, jadi kita sambungkan ke sini dia agar lebih dekat. Selain itu ini juga dijadikan sebagai pin out, nantinya jika ada sensor yang membutuhkan SDA atau SCL dia baru masuk ke sini. Itulah sebabnya di SDA dan SCL di LCD ini ditaruh A4 dan A5 seperti itu. Lanjut kita sambung, kita beri kabel warna purple A4 ini, dia sebagai SDA. Kemudian A5 sebagai SCL atau sebagai detaknya. Kalau SDA itu kan dia pembawa data. Kita rapikan dulu, sudah nampak sedikit rapi. Nah sedemikian rupalah rangkaian kita teman-teman, rangkaian untuk temperatur sensor disertai dengan alarm dan juga LCD sebagai indikatornya. Ini adalah smart alarm versi lebih modernnya teman-teman. Sekarang kita masuk ke kode. Di sini kode sudah saya tulis semua, tapi di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama define LM35A1, ini adalah dia mendefinisikan sensor LM35 itu masuk ke dalam pin analog A1. Jadi pin analog A1 itu sudah sebagai sensor LM35 atau sensor suhu. Yang kedua, define definisi buzzer pin 13. Jadi pin 13 ini digunakan sebagai buzzer atau piezo sebagai alarm. Kemudian define LED 1 12. Ini adalah LED merah. Jadi pin 12 ini adalah untuk menyalakan LED merah. Kemudian pin 11 ini define LED 2 11, berarti pin 11 ini untuk menyalakan LED nomor 2 atau LED hijau. Seperti ini, sebelumnya lupa ya dikasih include ini, dia downloadnya di library seperti biasa teman-teman. Nanti teman-teman tinggal pencet saja liquid crystal ini. Kemudian ini seperti biasa kita panggil liquid crystal I2C, kita kasih nama dengan LCD ini 0,27, ini adalah tipenya, dan 16 ini adalah kolomnya, 2 ini adalah barisnya. Ini adalah alamat teman-teman. Sebelumnya kita ganti dulu LCD nya seperti biasa PCF, dan ini kita ganti paling bawah 0,27, 0 kali 27. Nah yang selanjutnya ada codingan void setup. Void setup inilah codingan yang berjalan sekali dan tidak akan berhenti sebelum kita menghentikan programnya. Serial begin adalah kode serial untuk komunikasi antara LCD dan Arduino, yaitu 1600. 9600 itu adalah baud rate, dimana baud rate itu adalah semacam kecepatan komunikasi, jadi dia bisa melakukan 9600 perintah per detik. Yang selanjutnya LCD.init, ini adalah codingan untuk menjalankan LCD, dan LCD.backlight ini adalah codingan untuk menyalakan lampu latar LCD, jadi LCD itu bisa menyala dan bisa kita lihat. LCD clear ini adalah codingan untuk menghapus semuanya, jadi LCD nya itu bersih ketika dia baru pertama kali muncul. Pin mode atau pin mode ini adalah pemanggilan mode dari definisi yang kita buat.
seperti pin mode buzzer yang ini pin 13 dia menjadi output, jadi pin 13 ini menjadi output. Begitu pula ini pin model 1 output, berarti nomor 12 jadi output, dan LED 2 output, berarti pin 11 ini juga jadi output. Void loop. Nah, void loop ini adalah codingan yang berulang-ulang terus menerus dan tidak akan berhenti sebelum kita menghentikan program atau meresetnya. Dan yang selanjutnya ada float reading sama dengan analog read, berarti dia membaca sensor suhu ini, nilai sensor suhu atau nilai sensor temperatur. Kenapa float mas, kenapa tidak INT? Karena float ini dia bisa menampilkan desimal atau koma-koma di belakang, jadi nanti dia akan akurat, tidak seperti INT yang hanya nominal saja, tidak ada angkanya. Selanjutnya float voltage reading, membaca tegangan, berarti dia ini mengubah nilai 1024 adalah nilai dari sensor ini menjadi tegangan. Kemudian yang bawahnya float temperatur C sama dengan voltage, ini berarti dia mengubah tegangan, nilai tegangan menjadi suhu atau derajat Celcius, seperti itu. Dan selanjutnya ini ada codingan masuk ke LCD teman-teman ya. LCD set cursor, dia ada di kolom 1 baris 0, berarti ada di pojok sini. LCD print suhu, nah lalu LCD print temperatur, LCD print C ini Celcius teman-teman ya. Berarti ini nanti dia akan tampil suhu yang ini. Nah, kemudian temperatur C ini adalah nilai yang kita tentukan di sini, dan nilainya berapa, lalu belakangnya ada Celciusnya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam 3 pengkondisian tadi, 3 pengkondisian yang ada di draft soal ini. Jika suhu kurang dari 20 derajat sekian. Jika suhu kurang dari 20 derajat maka LED merah on, buzzer on, LCD tampil suhu rendah. Kita codingkan dia. Nah, if jika temperatur kurang dari 20, LCD set cursor 2.2,1, berarti dia nanti di sini 1 2, dan dari baris bawah sini dia tampil suhu rendah. Digital write LED 1 high, artinya LED merah ini menyala, dan LED 2 atau LED hijau ini low, mati. Tone atau nada buzzer ini 500, di frekuensi 500, berarti dia menyala ini. Apakah sudah benar? Merah menyala, hijau mati, LED-nya buzzernya menyala. Kita lihat sebentar. LED merah menyala, buzzer menyala, dan tidak ada keterangan lampu hijau, berarti kita anggap saja lampu hijau itu mati. Kemudian jika suhu 20-30 derajat maka LED merah mati, LED hijau menyala, dan buzzer juga mati. LCD tampil suhu normal. Kita lihat codingan di sini. Else if, jika lain dari ini, if yang pertama berarti temperatur lebih dari 20 dan kurang dari 30, LCD set cursor 2,1, berarti di kolom kedua baris ke-1, yang berarti nanti dia di sini juga sama seperti suhu rendah. LCD print suhu normal, berarti dia akan menampilkan suhu normal jika suhunya antara 20 sampai 30. Dan perintahnya digital write LED 1 low atau LED merah mati, dan LED 2 high atau LED hijau menyala, dan no tone tidak ada nada, berarti buzzernya tidak menyala. Coba kita lihat lagi. Jika suhu antara 20 sampai 30 derajat maka LED merah mati, LED hijau menyala, dan buzzer mati, LCD tampil suhu normal. Sudah sesuai teman-teman ya. Selanjutnya ada else if, jika lain dari dua ini, atau tadi yang terakhir, jika temperatur lebih dari 30 derajat seperti yang ini, lebih dari 30 derajat maka LED merah on, buzzer on, LCD tampil suhu tinggi. Nah, coba kita lihat. Nah, LCD print suhu tinggi ya di bawah sini nanti, dan digital write-nya atau pembacaan digitalnya LED satunya itu high atau LED merahnya menyala, dan LED 2 nya low atau mati. LED 2 itu hijau, berarti lihat
yang merah menyala, yang hijau mati. Apakah sudah sesuai? Nah, LED merah menyala, buzzer menyala, tidak ada keterangan untuk LED hijau, berarti kita anggap LED hijau itu mati. Seperti itu. Dan delay atau jeda membaca ini adalah 500 milisecond atau setengah detik. Nah, setelah itu kita coba codingannya teman-teman. Kita coba run. Agak lama teman-teman karena spek laptopnya spek kentang. Nah, ini suhu normal dan LED hijau menyala, kedua ini mati. Saya tidak tahu teman-teman ya, apakah nanti buzzer ini akan terdengar ketika menyala di video ini ya. Tapi kalau dia menyala, dia nanti ada di sini kayak getaran frekuensinya. Suhu normal teman-teman ya, kita lihat di sini. Di antara 20 sampai 30 derajat Celcius, maka LED merah off, LED hijau on, buzzer off, LCD tampil suhu normal. Kita lihat LED merah off, buzzer off, LED hijau menyala, dan LCD tampil suhu normal seperti itu. Nah, ini sudah sesuai teman-teman ya di kondisi yang kedua ya, suhu normal. Kita turunkan suhunya ekstrim, dan ini desimalnya juga keluar. Inilah fungsi float yang tadi. Nah, dia menyala teman-teman. Entah nanti di video terdengar atau tidak. Kita lihat dulu di pilihannya. Ketika kurang dari 20 derajat Celcius, LED merah on, buzzer on, LCD tampil suhu rendah. Nah, dia tampil suhu rendah, LED merah on, buzzernya juga on. Ini adalah menandakan buzzer on teman-teman ya. Entah nanti terdengar atau tidak di video ya. Berarti kondisi yang kedua itu sudah selesai. Ke kondisi yang suhu rendah, kita masuk ke kondisi suhu tinggi. Jika suhu lebih dari 30 derajat Celcius, maka LED merah on, buzzer on, LCD tampil suhu tinggi. Berarti tidak ada bedanya dengan LED suhu rendah teman-teman ya. LED merah on, buzzer on. Tapi yang beda itu ini suhu tinggi seperti itu. Kita coba naikkan ini jadi suhu tinggi ekstrim. Sebentar masih loading, laptopnya belum merespon. Nah, suhu tinggi merah menyala, buzzer menyala, dan dia tampil suhu tinggi seperti itu. Sesuai teman-teman ya, sesuai yang di sini. Nah, lebih dari 30 derajat maka LED merahnya menyala, buzzernya menyala, LCD tampil suhu tinggi seperti ini. Misal kita kembalikan lagi ke normal. Nah, di antara 20 sampai 30 derajat dia normal. Buzzernya mati, LED merahnya mati, tapi LED hijaunya menyala seperti itu. Sangat mudah sekali teman-teman ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.